Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan bagikan tips-tips bagaimana menjadi seorang desainer. Cuman lebih tepatnya memang kita akan banyak ngomongin tentang software yang digunakan oleh para desainer. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang menjadi seorang desainer, kalian bisa bagikan video ini supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua, gitu ya. Jadi langsung aja, saya sudah siapkan slide-nya. Kita langsung ke slide pertama. Jadi sebetulnya software apa sih yang digunakan oleh para desainer gitu ya. Kita langsung aja buka. Oke, yang pertama tentunya Adobe Photoshop. Jadi ini sudah banyak saya siapkan beberapa program atau banyak program gitu ya. Yang kedua Adobe Illustrator, yang ini. Yang ketiga Corel Draw. Yang keempat InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan seterusnya. Kita akan kupas sedikit-sedikit satu-satu, jadi tidak banyak-banyak, karena saya sendiri tidak menguasai semuanya. Jadi saya menguasai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, kemudian Lightroom, Sublime Text, dan yaitu yang saya kuasai. Sekarang sedang belajar AutoCAD gitu ya. Nah, kenapa kok belajar AutoCAD gitu ya, nanti akan saya sedikit cerita. Oke, jadi langsung aja. Tentunya bagian yang penting pertama adalah Photoshop. Photoshop banyak digunakan untuk memanipulasi foto atau membuat logo dan kawan-kawan gitu ya. Itu yang Photoshop yang pertama. Illustrator juga sama, dia software berbasis vektor. Jadi banyak digunakan juga untuk membuat karya-karya yang ke arah vektor gitu ya. Corel Draw bersama dengan Illustrator. Jadi dia juga berbasis vektor. Kemudian InDesign ini banyak digunakan untuk membuat layout majalah, ya. Kemudian Adobe Premiere dan After Effects banyak digunakan oleh video editor. Adobe Lightroom banyak digunakan oleh fotografer. Karena ini kita gunakan untuk mengedit sebuah foto dengan file yang bentuknya .raw, gitu ya. Dan Adobe Dreamweaver dan Sublime Text ini kita gunakan untuk membuat sebuah web, gitu ya. 3D Max dan Blender digunakan untuk membuat 3D animation dan kawan-kawan. Cinefig 2D animation. Unity pembuatan game. Canva ini banyak berupa template-template. Kalian coba bisa Google aja. Jadi Canva itu apa? Cuman saya kurang sukanya Canva ini banyak yang berbayar gitu ya. Jadi kalau ada template yang kita ingin dan kita harus bayar $1 atau gimana gitu. AutoCAD banyak digunakan untuk membuat saya masih belajar, jujur aja. Cuman saya rencana belajar ini karena saya ada rencana untuk membuat sebuah packaging gitu ya. Cuman masih belajar. Nah, ini Duolingo sebenarnya tidak ada hubungannya. Cuman saya saranin buat teman-teman atau adik-adik itu yang saya manggilnya, karena mungkin video ini lebih cocok buat mereka yang junior yang baru mau rencana masuk ke dunia desain gitu ya. Sebelum memutuskan mau kuliah atau mengambil bidang apa. Jadi ada baiknya kalian mempertajam bahasa kalian gitu ya. Karena dunia sekarang ini kita sangat memerlukan bahasa. Cuman saya enggak promosi Duolingo. Kalian juga bisa gunakan software-software yang lain atau aplikasi di handphone yang lain. Jelas banyak sekali. Intinya adalah saya ingin teman-teman atau adik-adik mempertajam skill bahasa kalian, gitu ya, dan lain-lain, etc. Ya, kita ke slide berikutnya. Nah, sebetulnya desainer itu ada berapa sih? Yang jelas desainer ada macamnya banyak sekali dan itu terus berkembang, gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tuntutan zaman. Karena kalau kita dulu tidak mengenal yang namanya social media designer, sekarang sudah ada, gitu loh. Dulu tidak ada desain UI UX atau mereka yang membuat aplikasi user experience dan user interface. Sekarang sudah ada. Jadi desain akan selalu berkembang mengikuti zaman. Oke ya. Kita akan bahas kupas sedikit-sedikit. Yang jelas video ini mungkin agak sedikit panjang gitu ya. Tapi yang jelas saya harapkan video ini bermanfaat buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk ke dunia desain. Ya, nyemplung di dunia desain gitu ya. Jadi ada sedikit bayangan gitu ya. Yang pertama tentang menjadi seorang desainer.
menjadi seorang desainer ini sebetulnya kan artinya luas ya. Kan kita kan kalau ada seorang yang membuat brosur atau membuat poster, itu juga bisa kita katakan seorang desainer. Atau mereka yang membuat desain undangan yang di desa-desa itu, saya tidak mendiskriminasikan desa, tapi kita juga bisa sebut mereka desainer. Atau teman-teman atau mungkin adik kita yang membuat sebuah undangan coret-coret itu juga bisa kita sebut seorang desainer. Tapi karena kita berbicara tentang seorang profesional yang bekerja sebagai seorang desainer, tentunya desainer ini bermakna lebih spesifik. Jadi mungkin kalau desainer ini saya khususkan, ini mereka yang membuat flyer, brosur, kemudian poster, kemudian explainer dan kawan-kawan, kemudian corporate identity, itu bisa kita sebut seorang desainer. Oke ya. Kita ke yang kedua, fotografer. Nah, fotografer ini juga macamnya banyak sekali, berkembang sesuai zaman. Ada baby fotografi, wedding fotografi tentunya, dan ada produk fotografi. Kemudian ada ada yang moto-moto alam itu juga ada. Kemudian ada fotografi jenis tertentu kayak pure art fotografi. Jadi jenisnya banyak sekali. Ya. Kemudian web designer. Web designer di sini untuk seorang desainer menurut saya lebih cocok kita hanya sebagai seorang desainer aja. Kenapa? Kalau kita ngomong tentang web, berarti kita butuh seorang web developer. Dan itu kita tidak bisa kuasai semua. Kenapa? Karena kalau kita menguasai kita harus belajar tentang bahasa pemrograman, tentu itu susah buat kita. Karena kita seorang desainer gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus ke tampilannya gitu ya, atau user experience gitu ya. Kemudian pure art. Kalau pure art ini saya tidak banyak ngomong karena ini arahnya ke pelukis, kemudian pematung dan kawan-kawan gitu ya. Kemudian 2D animasi. Ini buat mereka yang suka dengan animasi 2D jenisnya ya. Karena animasi ada 2D, ada 3D gitu ya. Jadi buat mereka yang suka dengan animasi 2D. Kemudian 3D animation ini jelas sekali animasi yang jenisnya 3D. Kemudian ada video editor. Mereka yang suka dengan edit video gitu ya. Baik itu untuk promosi, untuk film, untuk acara pernikahan, untuk tampil di sosial media dan kawan-kawan. Kemudian ilustrator. Ilustrator ini kita bicara tentang mereka yang bikin komik, suka gambar, terus kemudian bikin maskot atau dan kawan-kawan yang tentunya butuh skill khusus. Paling enggak gambarnya bagus gitu, harus. Oke ya. Dan logo designer. Nah, logo designer ini juga paling enggak kita harus punya skill desain atau kita sering melihat referensi desain. Itu penting sekali. Karena kita juga harus mengikuti gaya logo terkini. Ya, jadi kalau sekarang kita ngomong tahun 2021, itu logo banyak di vektor. Jadi jenisnya tidak banyak gradien gitu ya, banyak gradasi, ya. Dan kameramen ini sebetulnya bisa masuk ke videografi. Cuman saya bedain kenapa? Karena ada juga desainer yang menjadi seorang kameramen. Tidak ada masalah. Karena tesnya sudah dapat gitu loh. Oke ya. Saya tidak banyak bicara tentang kameramen karena saya sendiri bukan seorang kameramen gitu ya. Kemudian videografi. Videografi ini hampir sama ya, intinya berhubungan dengan video gitu ya. Kemudian game developer. Game developer ini nanti software yang digunakan Unity. Jadi itu. Yang jelas ini masih banyak sekali. Ini adalah secuil saja yang saya mampu bagikan. Semoga memberi sedikit gambaran gitu buat teman-teman atau adik-adik gitu ya. Nah, program yang digunakan di sini juga banyak sekali. Tapi yang jelas yang saya mau sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang desain, kalian harus tahu tujuannya. Kalian mau menjadi apa terlebih dahulu gitu ya. Karena dengan kalian tahu menjadi apa,
kalian akan lebih spesifik mempelajari sebuah software. Karena tidak mungkin kita mempelajari semua software di sini. Coba kita jabarkan satu-satu ya. Designer, mungkin ini Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign. Fotografer, ya ini kamera, kalau ini kamera, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop pasti. Kemudian ya sedikit Adobe Premiere lah, kan kalau fotografer itu kan hubungannya dengan kalau wedding kan butuh video editor juga. Web designer, ini Sublime Text, Adobe Dreamweaver, kita butuh bahasa pemrograman. Saya sendiri mampu di HTML dan CSS, tapi JavaScript saya tidak bisa. Tapi tidak cuma itu, nanti kalian juga harus belajar tentang Python, jadi tidak mungkin. Jadi cukup kita kelompokkan atau kita khususkan menjadi seorang web designer. Oke ya, dan lain-lain. Nah, kalau 3D animation ini kan kita ngomong 3D Max, Blender, dan software-software yang lain. Kalau 2D animation kita ngomong tentang Cinefig, Pencil 2D, dan lain-lain. Logo designer, ya CorelDRAW, Adobe Illustrator. Oke ya, dan seterusnya. Oke ya, jadi itu. Kemudian, nah, kenapa kok saya bicarakan masalah ini? Karena kalau kita mengikuti tuntutan zaman, teman-teman bisa coba dibuka di Jobstreet. Nah, ini saya capture aja. Intinya adalah seperti ini. Di Jobstreet sekarang kalau kita mencoba melamar sebuah lowongan graphic design, mereka cenderung memilih seorang desainer yang punya skill komplit gitu ya. Tapi juga tidak semua gitu loh. Maksudnya gini, kayak seperti contohnya graphic designer lah. Saya tidak nyebutkan perusahaannya, saya crop memang. Nah, dia minta apa? Dia minta kita menguasai Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCAD, dan CorelDRAW gitu ya. Ini adalah perusahaan packaging ini. Oke ya. Nah, yang perlu kita kuasai yang mana dong? Kalau ada Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCAD, dan CorelDRAW. Kalau saya anjurin buat teman-teman, kalian bisa mulai di Adobe Photoshop. Kenapa? Karena ketika kita bisa Photoshop, kita akan mampu menguasai Adobe Illustrator dan AutoCAD dan CorelDRAW dengan cepat. Ya. Kok bisa gitu, Pak? Oh, iya, betul. Karena Photoshop juga ada di sisi vektor. Jadi kalau kalian main-main di pad di Photoshop, ada pad dan shape. Itu kita bisa menggunakan vektor. Tapi intinya adalah ketika kita menguasai software Photoshop, kita bisa transfer ilmu ke Adobe Illustrator, AutoCAD, dan CorelDRAW dengan cepat, gitu ya. Saya sendiri setelah bisa Photoshop, untuk menguasai Illustrator mungkin butuh waktu hanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan aja. Jadi cepat sekali. Karena memang sudah punya basicnya, gitu ya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi masalah bahasa. Bahkan perusahaan sekarang rata-rata meminta kita menguasai bahasa lain. Dalam hal ini bahasa Mandarin. Oke ya. Mantapkan bahasa Inggris kalian tambahkan dengan bahasa yang lain. Jadi itu penting buat kita untuk kita mengupdate ilmu kita atau skill kita, gitu ya. Kemudian ini ada saya capture yang lain. Nah, ini kalau kalian lihat multimedia equivalent, kemudian kita lihat dia mintanya apa? Dia mintanya Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Ya, dari sini bisa kalian lihat ini kemungkinan adalah perusahaan majalah atau perusahaan yang membutuhkan layout, gitu ya. Rata-rata dia minta tidak satu skill. Jadi buat teman-teman yang hanya punya satu skill, lebih baik belajar software yang lain juga, karena kebutuhannya atau permintaannya tidak mungkin, saya jamin tidak mungkin hanya Photoshop aja atau Illustrator aja, tidak mungkin ya. Require language, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada baiknya kita tetap mengupgrade bahasa Inggris kita. Tidak perlu untuk bahasa Inggris tidak perlu kita belajar yang susah, past tense, present tense, present continuous, tidak perlu. Yang jelas kita berusaha untuk memperbanyak pengetahuan kata-kata kita, oke ya. Belajar dari film atau terserah kalian, gitu ya. Oke. Kemudian ini saya screenshot yang lain. Nah, ini jurusannya fotografi kalau ini, oke ya. Kalau ini fotografer ya ini ya kebutuhannya. Nah, foto editing. Nah, kalau kita ngomong tentang foto editing, nah ini skillful on graphic design tools software application. Berarti ini dia butuh
Photoshop tentunya, Photoshop dan Adobe Lightroom ya. Karena di sini dia butuh foto editing ya. Berarti dari screenshot ini berarti mereka membutuhkan seorang yang piawai atau cekatan untuk megang sebuah kamera dan bisa ngedit. Ngeditnya apa? Ya softwarenya kalau enggak Adobe Photoshop ya Adobe Lightroom, dua itu aja. Kadang-kadang ada yang masih minta Adobe Illustrator atau Corel Draw, kadang-kadang masih ada ya, karena perusahaan itu kadang minta kita itu satu paket gitu loh, padahal susah buat kita untuk menguasai semua software itu, susah sekali gitu loh. Oke ya, teman-teman bisa coba-coba lihat di Jobstreet, tidak perlu melamar ya, lihat-lihat aja kebutuhannya apa sih dunia sekarang gitu ya. Nah ini ada screenshot dari perusahaan yang lain, ini lebih nyeleneh lagi kalau ini fotografi, videografi. Nah ini dua-duanya harus kalian kuasai. Ini serius, ini susah banget gitu loh. Jadi kalau kita disuruh menguasai fotografi dan videografi ini susah sekali. Kalau saya untuk fotografi saya bisa dikatakan lumayan lah, lumayan bisa lah. Ya lumayan advance lah. Tapi kalau videografi saya tidak mampu gitu loh. Kalau cuma video editor saya bisa. Ya cut, fade in audio, fade out audio, fade in video, fade out audio itu oke lah. Tapi kalau kita disuruh membuat video yang sinematik, saya pribadi saya tidak mampu gitu. Karena itu harus belajar lebih lagi di Adobe After Effects, Adobe Premiere atau yang lain gitu ya. Saya tidak tahu. Ya. Jadi ini permintaannya susah sekali karena dia membutuhkan fotografi dan videografi. Nah, ini juga agak nyeleneh karena dia minta IG dan TikTok. Jadi ya intinya zaman tuh berubah sudah ya. Nah ini malah lebih nyeleneh lagi juga, able to create animation or IG filter gitu ya, is a plus. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk bikin animasi entah itu 2D atau 3D, tentunya menjadi nilai tambah buat kita untuk melamar sebuah pekerjaan. Oke ya. Kemudian ini permintaannya juga banyak sekali ya. Familiar and able to use Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Lightroom, dan Premiere Cut Pro. Oke ya. Susah buat kita untuk menguasai semua software ini. Tapi kalau kita sudah menguasai Photoshop, kemungkinan kita bisa lari ke Illustrator, InDesign, Lightroom. Oke ya. After Effects dan Cut Pro satu keluarga. Oke ya. Cuman teman-teman dari sini bisa memiliki gambaran kalau kita membutuhkan tidak hanya satu software aja. Kalau saya saranin, paling tidak kita bisa menguasai 2-3 software. Itu sudah paling basic gitu ya. Karena ya teman-teman tahu tahun 2001 gitu ya, jurusan DKV atau desain komunikasi visual itu sangat sedikit sekali. Nah sekarang kalian bisa temukan per tahun di Surabaya kemungkinan ada 2.000 sampai 3.000 lulusan sarjana S1 DKV. Kalian dari situ bisa meraba-raba kira-kira persaingannya gimana gitu ya. Oke, nah ini yang saya bicarakan tadi, kenapa kok kita harus nge-upgrade bahasa kita. Saya tidak promosi Duolingo ya, kalian bisa gunakan aplikasi yang lain, cuman saya kasih referral aja. Ketika kita bahasa Inggris kita bagus, kita bisa lari ke Freelancer, Fiverr, 99 Design, T-Public, Shutterstock. Shutterstock ini software website untuk kita menjual foto gitu ya. Jadi selain kita mampu melamar pekerjaan ini atau kita menjadi seorang karyawan, kita juga bisa menjadi seorang freelance design. Tentunya dengan bahasa Inggris yang harus kita mumpuni untuk menghadapi klien gitu ya. Kemudian nah ini yang paling penting buat teman-teman atau adik-adik. Setelah SMA kita melanjut kuliah atau belajar secara otodidak ya. Oke. Kalau waktu diputar ya, dengan gaya berpikir sekarang, saya umur 38, saya akan belajar otodidak ya. Namun pemikiran untuk belajar otodidak itu hanya muncul ketika saya sudah umur segini. Ketika dulu saya di SMA, pikiran saya
pasti kuliah. Ya untung orang tua saya punya biaya untuk membiayai saya ya, meskipun agak berat gitu ya. Ya intinya saya tidak punya pikiran untuk belajar secara otodidak gitu ya. Namun teman-teman harus pertimbangin, atau adik-adik harus pertimbangkan bahwa kita bicara masa kuliah dulu lah. Di perkuliahan Indonesia, pembelajaran yang diberikan terlalu luas gitu ya. Kalau boleh saya jujur, setelah saya lulus dari kuliah, saya kuliah di Petra. Saya tidak mau jelekin Petra gitu ya, karena saya banyak sejarah dan banyak kesenangan-kesenangan di sana gitu ya. Saya tidak bisa apa-apa, jujur aja, kalau setelah lulus kuliah. Atau saya tanggung. Adobe Macromedia Freehand, dulu ada namanya Macromedia Freehand, tanggung juga. CorelDRAW tanggung. Kemudian Adobe Premiere tanggung. Jadi semua web juga tanggung, kemudian gambar juga tanggung. Kenapa? Karena di perkuliahan itu diberikan semua. Tapi saya tidak mau nyalain perkuliahan gitu loh. Karena gini loh, karena ketika kita mendidik seorang anak di universitas, rata-rata atau sebagian besar atau hampir semua, saya bisa katakan, itu tidak mampu untuk berpikir, saya tidak jelekin ya, tentang masa depan. Jadi kita mau bekerja menjadi apa, terus masa depan kita apa, itu rata-rata belum bisa. Paling dulu saya di kuliah apa sih? Senang-senang, kemudian kumpul teman-teman, nyelesain tugas, selesai. Gitu loh. Sedangkan kalau kita memiliki jalan berpikir seperti itu akan susah. Karena persaingan ini semakin hari semakin berat. Kalian bisa sesuatu, tidak lama kemudian pasti muncul saingannya. Kalau sekarang, dunia sekarang, kalian bisa, misalnya saya seorang web design gitu ya, bisa membuat web design sedikit nanti disaingi orang. Bahkan di Google pun banyak web design bertebaran yang gratis-gratis gitu ya. Kalau dulu buat web design satu halaman bisa cas misalnya $50 satu halaman loh ya. Sekarang kita bisa beli $50 satu paket sudah lengkap. Itu juga sedikit banyak mematikan seorang web designer gitu ya. Jadi intinya masalah kuliah dan otodidak ini saya serahkan kalian. Kalau kalian mampu dan orang tua kalian masih memiliki dana dan support untuk kalian lanjut kuliah, ya kenapa enggak gitu loh. Kita bisa belajar banyak hal di perkuliahan. Cuman memang kalau mau saya jujur, di perkuliahan ini yang dipelajarkan terlalu luas gitu loh. Ya saya tidak mau ngeritik gitu. Kadang saya juga heran gitu, di kuliah kok kita belajar tentang Pancasila, bahasa Indonesia itu buat apa gitu loh. Cuman ya memang itu di perkuliahan ya harus kita jalani gitu loh ya. Nah, untungnya di kuliah apa? Ya kita belajar secara teratur gitu ya. D1, D2, D3, D4 ini kan diploma ya. S1, saya S1. Di perkuliahan kita belajar semua. Nanti dari situ kadang itu gini. Jadi misalnya ada anak tidak suka fotografi gitu ya, diberikan materi kuliah fotografi. Ternyata suka dan jadi. Siapa yang tahu gitu loh. Jadi di perkuliahan ini lebih banyak memberikan kita pilihan. Karena rata-rata buat adik-adik yang ingin masuk kuliah itu belum tahu mau kerja apa. Itu rata-rata hampir semua belum tahu. Kalau kalian yang sudah tahu ingin jadi apa, bagus. Berarti kalian selangkah lebih maju dari teman-teman kalian. Karena kalian sudah tahu tujuannya apa. Saya mau masuk kuliah, saya mau menjadi seorang fotografer handal di kemudian hari. Berarti ketika ada materi kuliah tentang fotografi, berarti kalian simak dengan teliti, konsentrasi penuh. Itu. Cuman kan repotnya kan kita tidak bisa mengabaikan yang lain, gitu loh. Jadi misalnya dulu ada gambar apa ya namanya dulu ya, mata kuliah gambar teknik misalnya. Nah itu kan kita bicara masalah 2D dan 3D, ambil gambar apa garis perspektif lah, itu susah buat saya gitu loh. Nah jadi itu untungnya kuliah, kita bisa kita yang belum tahu tujuan kita bisa diberikan pilihan atau option ya. Dan tentunya ketika kita menyelesaikan kuliah kita mendapatkan sebuah gelar. Nah itu penting. Kenapa? Karena
kalau kalian tahu di Indonesia ini masih mengajukan syarat untuk melamar sebuah pekerjaan. S1 lah apalah. Padahal kita tahu, buat saya pribadi, skill lebih penting daripada gelar. Ya, kalau otodidak gimana? Kalau otodidak ini buat teman-teman yang sudah tahu mau jadi apa dan harus bertekad penuh untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah otodidak ini membutuhkan tekad bulat untuk belajar gitu ya. Karena kalau otodidak ini kan tidak struktur gitu ya cara belajarnya ya. Cuman dengan otodidak kita fokus untuk mempelajari sebuah skill gitu ya. Jadi otodidak kita misalnya belajar tentang Photoshop, berarti itu Photoshop aja yang kita pelajari. Kita belajar Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator itu aja yang kita pelajari gitu ya. Jadi untuk masalah kuliah dan otodidak ini saya tidak memberi opini lebih lanjut, tapi yang jelas saya kembalikan ke teman-teman atau adik-adik yang ingin atau masih bingung tentang setelah SMA nanti mau kemana gitu ya. Oke, jadi itu penjelasan saya untuk hari ini. Judulnya sebetulnya ngomongin software, cuman ya saya memberikan sedikit gambaran buat teman-teman atau adik-adik yang bingung atau mau kemana setelah SMA gitu ya. Desain itu apa? Desain itu banyak, tapi yang jelas saya sarankan dari sekarang buat adik-adik SMA atau yang setelah lulus SMA, kalian harus, setelah kalian menetapkan menjadi seorang desain, kalian harus tahu nanti mau bekerja menjadi apa. Itu penting sekali. Dari situ kalian bisa memperdalam ilmu kalian lebih dini dari teman-teman kalian. Ya. Jadi itu saran saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, ini hanyalah opini pribadi dari saya. Sebarkan video ini buat teman-teman yang ragu-ragu tentang perkuliahan desainer, oke ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.